Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun Anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini akan saya bagikan kegiatan saya hari ini, yaitu melakukan penataan pada bahan bonsai Sakura Micro yang sudah lama di ground di dalam pot dan sudah lama terbengkalai ya, sehingga cabangnya menjulang tinggi, tidak beraturan dan terkesan tidak terurus seperti ini ya. Nanti akan saya lakukan penataan dengan langkah awal, yaitu pemindahan pot dan pergantian media tanam, serta melakukan cutting atau press cabang untuk membentuk gerak dasar. Bonsai Sakura Micro sendiri adalah salah satu jenis bonsai berbunga ya. Nah, seperti ini bunganya masih kuncup ya, dan ini adalah salah satu bunga yang sudah mekar. Puncak dari pertumbuhan bonsai Sakura Micro adalah kemunculan bunga-bunga yang menghiasi permukaan bonsai dan hampir menutupi seluruh permukaan daunnya. Di sini untuk akarnya sudah tembus sampai keluar dari pot ya, dan harus segera dilakukan penataan, pemindahan pot dan pergantian media tanam. Oke, ikuti terus dan jangan lupa seperti biasa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, untuk langkah awal saya akan coba melakukan press batang atau pemotongan di bagian cabang-cabang yang tidak diperlukan atau tidak dipakai ya. Jika melihat dari karakter pohon ini, sepertinya akan saya bentuk dengan gaya grouping ataupun panorama ya. Karena di sini dalam satu bonggol atau satu batang terdapat banyak batang yang saling terkoneksi satu sama lain ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dari segala urusan. Amin ya robbal alamin. Oke, setelah press batang sudah selesai dan pohon terlihat rapih, kita akan keluarkan pohon ini dari pot ya. Karena pot ini ukurannya terlalu kecil dan akan diganti dengan pot yang berukuran lebih besar, dan kita akan segera mengganti medianya. Di sini harus ekstra hati-hati karena akarnya sudah tembus ke bawah. Kita perlu sedikit memotong akar di bagian bawah karena sudah terkunci ya. Oke, setelah pohon dicabut dari pot, kita bisa bersihkan media tanam, dan proses ini dilakukan dengan hati-hati ya, agar akar serabut yang masih muda yang berwarna putih tidak rusak dan terputus ya. Kemudian untuk bekas media tanam ini nantinya akan saya gunakan kembali dengan membersihkan sisa-sisa akarnya ya, karena media tanam ini cukup bagus dari tanah humus dan sekam bakar ya, yang nantinya akan dicampur dengan sebagian besar media tanam yang baru berupa pasir sungai. Dan untuk sisa media tanam yang masih menggumpal bisa kita siram dengan air ya. Kemudian untuk bekas media tanam tadi bisa kita bersihkan dari sisa-sisa akar dan kotoran serta sampah ya, karena akan kita campurkan dengan media tanam yang baru. Kita pastikan juga untuk lubang drainase di pot ini berfungsi dengan baik ya. Artinya lubangnya tidak terlalu sempit tapi tidak terlalu besar juga, agar sirkulasi air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menggenang di media tanam. Di sini media tanam yang saya gunakan adalah pasir sungai ya, tidak dicampur dengan media tanam yang lain ya. Cuma nanti akan saya kasih pupuk Osmocote aja sebagai nutrisi. Kita bersihkan kembali media tanam yang lama dari sisa-sisa kotoran dan akar ya, sebelum kita campur ke media tanam yang baru, karena media tanam yang lama ini masih sangat bagus dan sayang untuk dibuang ya, agar proses adaptasi tanaman berjalan cepat dan tidak mudah stres ya.
Selanjutnya kita letakkan tanaman sakura mikro ini. Sebelum saya tutup dengan pasir sungai, saya sedikit memberikan campuran media tanam berupa tanah humus dan kotoran kambing yang sudah difermentasi. Selanjutnya saya tambahkan pupuk dekastar jenis Osmocote ya. Ini bukan sekedar pupuk tapi nutrisi atau makanan untuk tanaman ini. Saya kasih secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Kemudian kita bisa tutup dengan pasir sungai ya, sebagai topping atau penutup media tanaman. Oke, setelah media tanam pasir sungai sudah tertutup secara merata, bisa kita dorong dengan air agar lebih padat dan bisa mengisi rongga-rongga atau ruang-ruang yang kosong di sela-sela akar ya. Penyiraman dilakukan secara merata dan full sampai meluber menutupi permukaan pot agar rongga-rongga bisa tertutup secara sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan penggabungan beberapa batang yang dirasa perlu digabung karena jaraknya sangat dekat. Saya menggunakan tali karet dari ban bekas ya, agar lebih lentur dan bisa mengikuti pertumbuhan batang ke depannya seiring waktu berjalan ketika batang mulai membesar. Selanjutnya saya gabungkan juga batang di bagian lain ya, yang berdekatan agar terlihat batangnya lebih besar seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan ranting-ranting ataupun batang yang tidak perlu dan tidak terpakai. Kemudian ada dua batang lagi yang akan saya gabung karena jaraknya sangat berdekatan dan hampir menempel. Selanjutnya saya akan melakukan wiring atau pengawatan untuk mengarahkan dan membentuk gerak dasar dari pohon sakura mikro ini ya, karena bentuknya tidak beraturan dan saling bertabrakan. Oke,
Oke, setelah rangkaian tahap wiring yang cukup panjang ini selesai, kita bisa oleskan salep kambium di masing-masing batang di bekas luka atau bekas potongan ya, untuk mencegah pembusukan karena terkena air hujan dan mengurangi penguapan. Oke, selesai sudah tahap penataan pohon sakura mikro dengan melakukan pemindahan pot, mengganti media tanam, dan membentuk gerak dasar dengan wiring dan penggabungan batang sehingga membentuk bahan bonsai dengan gaya grouping panorama ya. Untuk sementara tampilannya seperti ini, dan suatu saat mungkin ada perubahan menyesuaikan dari pertumbuhan pohon ini. Terakhir saya potong saja batang yang tidak proporsional dan menghalangi gerak dasar. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.